Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi kita kali ini tentang adaptasi. Kelangsungan hidup suatu organisme tampak dari kelestarian organisme tersebut dan tidak punah. Hal ini karena organisme tersebut dapat melakukan adaptasi. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Macam-macam adaptasi. 1. Adaptasi morfologi. 2. Adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Selain adaptasi, ada lagi cara mempertahankan hidup, yaitu dengan 1. Kompetisi, dan yang kedua yaitu predasi. Satu persatu kita bahas. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yaitu proses penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya dalam rangka mempertahankan hidupnya. Contohnya, paruh burung yang makan biji-bijian akan berbeda dengan paruh burung yang memakan daging. Yang kedua, bentuk kaki burung petengger akan berbeda dengan bentuk kaki burung yang pencengkeram. Dan yang ketiga, bentuk mulut serangga, penggigit, penjilat, dan penghisap tentunya akan berbeda-beda. Coba kalian perhatikan gambar. Di sini ada paruh burung yang pemakan ikan serta cacing. Dan kedua, ini burung elang pemakan daging, maka bentuk paruhnya seperti ini. Yang ketiga, ini adalah bentuk paruh burung yang memakan biji-bijian. Di sini adalah pemakan serangga, di sini pemakan ikan, yaitu burung pelikan. Dan yang terakhir, ini ada gambar ayam, yaitu memakan biji-bijian dan cacing. Kalian lihat juga gambar ini adalah gambar mulut belalang yang fungsinya untuk menggigit. Ini adalah mulut dari lalat, fungsinya menjilat. Ini mulut dari kupu-kupu, fungsinya untuk menghisap. Dan ini adalah mulut nyamuk yang fungsinya untuk menusuk. Dan kaki dari burung tentunya berbeda-beda. Ini adalah kaki burung yang tinggal di air. Mereka mencari makan di air, maka kakinya terdapat selaput. Ini adalah kaki burung petengger. Ini fungsinya untuk hinggap di sebuah ranting atau pohon. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari adaptasi morfologi, yaitu menyesuaikan bentuk-bentuk tubuh dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu proses penyesuaian fungsi alat-alat tubuh terhadap lingkungannya dalam rangka mempertahankan hidupnya. Contohnya, ikan yang tinggal di laut atau air asin, maka ikan tersebut akan banyak minum dan sedikit mengeluarkan air seni. Yang kedua, ikan air tawar akan sedikit minum dan banyak mengeluarkan air seni. Ini dalam rangka penyesuaian kehidupannya, karena ikan yang hidup di air laut akan lebih banyak mendapatkan tekanan karena airnya adalah air asin, tapi sebaliknya
ikan di air tawar tekanannya akan lebih kecil. Yang kedua, orang yang tinggal di dataran tinggi akan memiliki jumlah sel darah merah yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Hal ini berhubungan dengan fungsi pengangkutan sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Karena tekanan udara di dataran tinggi akan berbeda dengan tekanan udara yang ada di dataran rendah. Dan yang ketiga, mungkin kamu pernah melihat seekor kura-kura seperti menangis. Itu bukan menangis, tapi sedang mengeluarkan kelebihan kadar garam dari dalam tubuhnya. Kalian perhatikan gambar. Di sini ada gambar ikan air tawar. Ini adalah ikan air laut atau air asin. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu proses penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungannya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Contoh, seekor bunglon akan mengubah warna kulitnya apabila dia dalam keadaan bahaya. Yang kedua, cicak akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Dan yang ketiga, cumi-cumi akan mengeluarkan tinta hitam untuk menghindar dari musuhnya. Kalian perhatikan di sini ada gambar bunglon. Bunglon tersebut memiliki warna kulit tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Karena dia tinggal di pohon, maka warna tubuhnya akan menyerupai warna daun yang ada di tumbuhan tersebut. Di sini ada cicak, maka cicak tersebut akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya, sehingga musuhnya akan memperhatikan ekornya dan cicak tersebut bisa lolos lari menghindar dari musuhnya. Kompetensi yaitu persaingan antar makhluk hidup dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Contoh, persaingan ini bisa terjadi dalam hal perebutan makanan, perebutan wilayah, dan perebutan pasangan. Yang ketiga yaitu predasi, yaitu saling mangsa dan memangsa dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Contoh, harimau dengan kijang, ular dengan tikus, dan lain-lainnya. Ini nanti akan menimbulkan suatu rangkaian rantai makanan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa baca buku LKS serta kerjakan soal-soal latihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.